Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat itu hati Nabi Ibrahim sedang ada dalam puncak kenikmatan bersama Allah, puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dimulai lagi kepada jamaah yang masih di rumah untuk segera menuju mushola Nur Ikhlas sebab kegiatan salat Idul Adha beserta yang lainnya akan dimulai jam 6:10. Tinggal 5 menit lagi, mangga di atas di mushola. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La المسلمين
إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر Hadirin jamaah rahimakumullah, waktu menunjukkan pukul 6:12 waktu syuruk atau matahari terbit pada hari ini pukul 5:58. Oleh karena itu, mari kita meraih keutamaan sunnah. Sebelum rangkaian acara sholat Idul Adha dimulai, kita laksanakan sholat syuruk atau sholat isyraq dengan berjamaah. Niatnya usul ya sunnatul isyraqi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. As-salatu jami'ah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'afiyah وجاء بالشمس من مطلعها اللهم ارزقنا خير هذا اليوم واجعلنا شره اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kita dapat berkumpul pada pagi yang berbahagia ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah di Mushola Nurul Ikhlas. Oleh karena itu, kepada para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang masih ada di rumahnya masing-masing, negara bergegas karena pelaksanaan sholat Idul Adha akan dimulai beberapa menit ke depan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dari DKM kepada para jamaah sekalian. Pertama, kami mengucapkan selamat Idul Adha 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita semakin meningkat kebaikan kita dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kaum muslimin dan muslimat yang selama ini senantiasa menginfakkan, mensedekahkan, menjariahkan sebagian hartanya. Mudah-mudahan Allah tetapkan, Allah tulis sebagai amal yang terus mengalir sebagai bekal kepada kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dengan wasilah sedekah jariah dari Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tempat ibadah kita memiliki beberapa fasilitas. Dulu awal sekali kita tidak memiliki teras depan, bertambahlah ruangan kita. Kemudian tidak mempunyai tempat wudhu di depan, alhamdulillah bertambah terus buah dari infak sedekah jariah Bapak Ibu sekalian. Dan juga yang terakhir, kita membuat teras belakang sangat bermanfaat dan berguna sekali. Mudah-mudahan amal jariah Bapak Ibu sekalian yang ikhlas terus mengalir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak cukup sampai di situ, apakah kita rasa cukup bekal kita Bapak Ibu sekalian? Harapan kami, harapan kita progres ke depan rencananya
ingin membuat emperan teras di depan di halaman yang sekarang digunakan tempat sholat oleh ibu-ibu di jalan. Rencananya kami ingin membuat teras kembali emper ke depan, mencek sundama belandungan supaya terus bisa dipergunakan manfaat seperti sekarang. Alhamdulillah cuaca cerah, bagaimana kalau hujan ibu-ibu nggak kebagian tempat kehujanan bisa pulang kembali. Insya Allah ke depan kita ingin membuatkan gelandungan atau emperan ke depan. Bapak Ibu sekalian, siap untuk berjuang bersama-sama? Kita lelangkan kembali nanti. Mudah-mudahan tersampai dalam waktu dekat karena beberapa bulan ke depan Muharram Safar Rabiul Awal kita akan melaksanakan lagi kegiatan Maulid agar tidak perlu sewa-sewa tenda lagi ketika sudah memiliki balandangan seperti itu, dan insya Allah banyak sekali nanti manfaatnya. Siap lelangnya Bapak Ibu? Kemudian yang selanjutnya, alhamdulillah tahun ini, hari ini di musyawarah kita ada yang akan melaksanakan pemotongan hewan kurban dari tabungan kurban yang sudah berjalan dari tahun lalu yang difasilitasi oleh DKM, 1 ekor sapi, dan ada tambahan dari jamaah di luar 1 ekor domba. Mudah-mudahan tahun depan, tahun berikutnya juga akan kembali disediakan atau akan ada yang menitipkan hewan kurbannya di musyawarah kita. Alhamdulillah. Kami pun kembali membuka atau melanjutkan tabungan kurban tersebut, insya Allah yang diketuai oleh Bapak Kacim Binata. Info mengenai tabungan kurban bisa menghubungi beliau atau nanti kami akan kembali sampaikan di grup warga Mutiara Village. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak banyak lagi yang akan kami sampaikan. Terakhir mengenai kaifiat tata cara salat Idul Adha yang barangkali ada kelupaan. Adapun niatnya, lafaz niatnya itu usolli sunnatal Idul Adha raka'ataini mamnuman lillahi ta'ala. Usolli sunnatal atau usolli sunnatal Idul Adha raka'ataini mustaqbilat qiblati adaan mamnuman lillahi ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Panjang tinggi wae. Niat saya salat mengikuti imam, diperbolehkan. Adapun kaitan berikutnya kita jangan lupakan ada sunnah takbir di rakaat pertama sebanyak 7 kali, yang mana di setiap selebihnya mungkin Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa sholat sunnah pada umumnya, mengingatkan agar tidak lupa niatnya dari sholat sunnah kali ini dengan rakaat ini. Adapun nama-nama mudhohi atau pengkurban pada hari raya ini, diantaranya yang pertama Ibu Juju Julaiha binti Dharma, yang kedua Bapak Syekh Rahman bin Muhammad Supardi, yang ketiga Bapak Hardianto, yang keempat Fatimah Zahra, yang kelima Bapak Karnet, yang keenam maaf nanti kami ini lagi apa namanya konfirmasi lagi, ini atas nama suami atau ibunya Bapak Budi, yang ketujuh Ibu Lulu Magfiratun Nimah binti Tarlin, dan yang 1 ekor domba dari Ibu Indah beserta komunitasnya yaitu Muslim ya, komunitasnya dari Dusun Kiara. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan para pengkurban diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih mendekatkan diri para pengkurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah ketakwaan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rp5.000 dan tidak ada penarikan di 2 bulan terakhir, tidak ada penarikan celengan.
sehingga didapatkan saldo yaitu sebesar Rp1.016.000. Adapun pengeluarannya yaitu sebesar Rp580.000, sehingga didapatkan untuk saldo untuk bulan Mei yaitu sebesar Rp436.000. Kemudian untuk di bulan Juni pendapatan dari penarikan celengan yaitu sebesar Rp1.453.000, dan adapun pengeluaran yaitu sebesar Rp450.000, sehingga didapatkan untuk saldo bulan Juni yaitu sebesar Rp1.439.000. Kami dari DKM Solidaritas mengucapkan banyak terima kasih kepada jamaah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yaktibu fi qulubil muridina lawatal iradah, fayukhrijuhum ila sulukis sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah. ومحو كل رسم وعادة صلى الله وسلم على سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، فيا أيها الهاجرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. صدق الله العظيم. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah zat satu-satunya yang menggenggam diri kita. Allah lah zat satu-satunya yang mengurus seluruh makhluk-makhluknya di langit maupun di bumi, termasuk hadirnya kita di tempat ini dalam rangka melaksanakan salat sunat Idul Adha sekaligus khutbahnya. Ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Hari ini adalah kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Maka Allah mengajarkan, ketika kita mendapatkan kemenangan, bukan bereforia, tapi yang Allah ajarkan
ucapkan adalah bertakbir mengagungkan Allah, bertasbih, bertahmid dan bertahlil. Itulah ekspresi orang-orang yang beriman ketika diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan bagi Nabi Ibrahim beserta kaumnya, dan ini adalah kemenangan bagi Nabi Muhammad beserta umatnya, dan kemenangan bagi para ulama beserta para murid-muridnya. Maka di bulan Zulhijjah ini, syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah syariat manasik haji. Kemudian yang kedua adalah udhiyah, menyembelih hewan kurban. Kedua syariat ini merupakan takdilah sosok agung Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Nabi Ibrahim alaihissalam telah sukses membangun rumah tangga sehingga melahirkan anak-anak yang soleh, yaitu Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian dari mereka melahirkan generasi yang soleh, nabi-nabi berikutnya. Catatan penting, kesuksesan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rangka membangun rumah tangga yang baik, sehingga yang soleh, sebab beliau tidak pernah berhenti suluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Suluk artinya perjalanan ruhani. Di dalam diri kita ada aspek yang lain selain jasmani, ada ruhani kita. Seperti saat ini kita duduk di tempat ini, ruhani kita sedang suluk kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadi kunci kesuksesan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau terus suluk kepada Allah Subhanahu wa taala, memperjalankan qalbunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sejarah dikisahkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan ujian besar, mendapatkan makar dari Raja Namrud beserta kaumnya, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam akan dibakar dengan api yang begitu besar. Ketika tangan dan kakinya sudah terikat, tidaklah ada kemampuan, hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan pertolongan, menawarkan pertolongan. Wahai Nabiullah Ibrahim, maukah engkau tolong? Tapi bagaimana jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau menolak pertolongan yang ditawarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Beliau menjawab dengan tegas, tidak, aku tidak membutuhkan pertolonganmu. Yang aku butuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu qalbu atau hati Nabi Ibrahim fi ghayatil ibna sedang ada dalam puncak kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu hati Nabi Ibrahim sedang ada dalam puncak kenikmatan bersama Allah, puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang ada dalam puncak kemarifatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak butuh dengan yang lainnya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhnya kemarifatan yang tinggi, al-mahabbah, kecintaan kepada Allah. Kemudian al-yaqdah, kesadaran, hati yang sadar akan Allah Subhanahu wa taala tidaklah datang secara tiba-tiba, tapi ada proses yang harus kita lakukan. Itulah suluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Suluk memperjalankan ruhani kita. Ruhani kita harus terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidul qalbi, jaga hati kita supaya makom-makom yang terpuji tumbuh di dalam hati kita, terutama keimanan. Sebab dengan keimanan, syariat seberat apapun, sekalipun ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam harus menyembelih anak yang tercinta, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak berat. Sebab dalam hatinya sudah tumbuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Cinta kepada Allah mengalahkan cinta kepada anaknya. Cinta kepada Allah mengalahkan cinta kepada harta dan yang lainnya.
tumbuhnya al-mahabbah, mahrifat, al-yaqdah, kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain sebab qalbunya sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada dua poin penting yang harus kita perhatikan dalam proses sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap diri kita harus bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, harus memperjalankan rohani kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah al-iradah, cita-cita kita, harapan kita, qalbu kita harus diperhatikan. Siapa yang kita cita-citakan dalam kehidupan ini? Di dalam beribadah, di dalam sholat, berzikir, baca Quran dan yang lain sebagainya. Siapa yang kita cita-citakan? Ingin mendapatkan perhatian dari siapa? Sebab di dalam Al-Quranul Karim, dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 18 dan ayat 19, Allah menggambarkan ada dua cita-cita manusia yang berbeda. Yang pertama adalah orang yang hanya mencita-citakan dunia. Man kana yuridul ajilah, barang siapa yang cita-citanya yang segera al-ajilah adalah dunia, maka Allah akan berikan dunia. Tapi ingat, kehidupan dunia adalah sementara. Kehidupan ini bukan milik kita, tapi kehidupan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kehidupan ini adalah milik kita, maka kita akan mampu mempertahankan kehidupan ini. Akan tetapi kehidupan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Buktinya setiap diri kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka yang pertama yang harus diperhatikan adalah iradah kita, cita-cita kita. Seandainya manusia mencita-citakan hanya dunia semata, maka Allah berikan, tapi setelah kematian jahannama yaslaha madhmuman madhura, dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terusir dan terhina. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian cita-cita yang kedua, manusia hanya Allah dan hari akhirat. Manusia yang mencita-citakan Allah dan hari akhirat bukan berarti tidak bekerja, bukan berarti tidak berekonomi, bukan berarti tidak menjabat, tapi dunia, harta, kekuasaan hanyalah sebatas media, alat supaya kita mencapai akhirat dan Allah Subhanahu wa taala. Harta, dunia hanya sebatas media, sahabat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah poin yang pertama yang harus diperhatikan. Iradah kita, cita-cita kita jangan sampai hanya dunia semata, tapi cita-cita kita hanyalah Allah dan hari akhirat. Orang yang mencita-citakan Allah dan hari akhirat, dunianya akan diberikan dan akhiratnya pun nanti akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan dalam proses sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, hati kita membutuhkan junudullah, tentara Allah al-batinah yang gaib. Hati kita tidak boleh sendirian, maka qalbu tidak boleh sendirian. Harus ada al-junudullah al-batinah, tentara-tentara Allah yang batin. Mereka adalah para nabi bagi kaum terdahulu dan bagi umat akhir zaman. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka yang menjadi junudullah al-batinah, mereka adalah para ulama dan para mursyid. Mampu dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sebab hatinya terus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيا أيها الهادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين وأهلك أعداءك وأعداء الدين يا حي يا قيوم يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. Para jamaah agar tetap di tempatnya masing-masing, kita bermusyawarah bersalaman mulai dari depan sambung bersambung sampai ke belakang. Dan termasuk untuk penyembelihan hewan kurban kita laksanakan setengah 8. Alhamdulillah sudah terbentuk panitia sebanyak 20 orang. Jadi para jamaah Bapak Ibu jika ingin melihat dipersilakan untuk penanganan sudah ada 20 orang anggota. Terima kasih. Sallallahu alaihi Where?
Ini makasih kurang. Oh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Allah